Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat jumpa kembali dengan saya, Pastor Cornel CP. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Tema renungan kita kali ini adalah persiapkan kedatangan Tuhan dengan hati yang pantas. Bahan renungan diambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai dengan 6. Pada minggu ini kita memasuki minggu Advent yang kedua. Dalam sabda Injil kita mendengarkan Yohanes Pembaptis berseru, "Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni kamu. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita menyimak secara lebih mendalam seruan Yohanes Pembaptis ini, maka kita akan menemukan ada 3 syarat penting untuk bisa diselamatkan oleh Kristus. Syarat yang pertama adalah orang harus menerima baptisan. Syarat yang kedua, orang harus bertobat. Dan syarat yang ketiga yaitu adanya pengampunan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita mengetahui bahwa tujuan baptis adalah membersihkan diri dari segala cacat dan dosa yang telah dilakukan. Kita diangkat menjadi anak Allah. Dan baptis berarti pintu masuk untuk bisa diselamatkan. Syarat yang kedua yaitu pertobatan. Kita mengetahui ada 2 tahap pertobatan. Tahap yang pertama yaitu orang diajak untuk menyesali segala dosa. Orang diajak untuk melihat perjalanan hidup, dan dalam proses itu kita akan menemukan bahwa dalam perjalanan hidup kita ada dosa, ada cacat hidup yang telah kita lakukan yang tidak berkenan di hati Allah, dan penyesalan atas segala dosa yang dilakukan merupakan tahap pertama dalam rangka kita untuk melakukan pertobatan, penyesalan atas segala dosa yang telah kita perbuat. Tahap pertobatan yang kedua yaitu mengubah perilaku. Setelah kita menemukan segala dosa dalam perjalanan hidup kita, segala cacat celah dalam kehidupan kita menyesali dosa itu. Dan kemudian kita lanjutkan dengan mengubah perilaku. Dan mengubah perilaku di sini kadang-kala tidak mudah untuk dilakukan, karena orang harus melepaskan tindakan yang buruk dan mengubahnya menjadi perilaku yang baik, yang berkenan di hati Allah, yang sesuai dengan hukum kasih. Dan demikian tidak mudah untuk dilakukan, karena ada hal-hal yang menyebabkan kita sulit untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk yang telah kita lakukan, dan hal itu membutuhkan suatu pengorbanan. Tetapi sangat penting bahwa pertobatan akan sungguh-sungguh berarti kalau orang mengubah perilaku. Jadi bukan hanya soal menyesal saja. Dan ketika orang mengubah perilaku, maka terjadilah suatu pertobatan yang radikal, pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan ketika orang melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh, melakukan pertobatan secara radikal, menyesal dan mengubah perilaku, maka akan menghasilkan pengampunan.
pengampunan di sini bukan hanya soal mohon maaf, bukan hanya soal sopan santun, tetapi pengampunan di sini menyentuh hati yang terdalam. Dan kita pun akan merasakan bahwa dengan adanya pengampunan yang kita dapatkan, maka terjadi suatu penyembuhan batin, terjadi suatu perdamaian dengan Allah dan sesama. Dan kita pun mengetahui, merasakan bahwa dengan adanya pengampunan itu merupakan suatu pemulihan dari ketenangan hidup yang kita alami. Bapak Ibu saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, seruan Yohanes Pembaptis juga diarahkan untuk kita semua. Kita diajak untuk dibaptis kembali, artinya bertobat kembali. Kita diajak untuk menyesali segala dosa dan cacat celah yang telah kita lakukan, dan kemudian kita mengubah perilaku. Dan pada akhirnya kita akan memperoleh pengampunan dari Allah. Dan ketika kita menyesali dan mengubah perilaku kita yang buruk kepada perilaku hidup yang baik di hadapan Allah, maka kita akan pantas untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat kita. Mari kita pada masa Advent ini kita isi dengan baik. Kita menyesali segala dosa yang kita lakukan, dan kemudian kita juga mengubah perilaku. Sehingga demikian, maka pada saatnya nanti kita akan dapat merayakan kelahiran Juru Selamat kita dengan penuh sukacita. Semoga demikian. Tuhan memberkati kita. Amin.